Baiklah, kami dari kelompok Akang Gendang akan memaparkan materi kami dengan judul materi Pemahaman K3 dalam Industri Pariwisata di Darat. Pengertian keselamatan kesehatan pariwisata atau K3. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian K3 menurut para ahli. Mathis dan Jackson. K3 adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari karyawan, dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan di mana mereka bekerja. Kemudian menurut Ardana, ketiga adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, sehingga setiap sumber produksi bisa digunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya akan dibacakan dengan Risma. Baiklah, selanjutnya saya akan Dibacakan, dipresentasikan, dibacakan, ngebaca Ya, dong. dipresentasikan oleh Risma. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah Undang-Undang 145 Pasal 27 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti setiap warga berhak hidup layak dengan pekerjaannya, yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan atau penyakit. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 menyebutkan bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksana dari pembangunan. Selanjutnya tujuan dan fungsi K3. Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Ruang lingkup K3 sebagai berikut. Yang pertama, memelihara lingkungan kerja mereka supaya tetap sehat. Yang kedua, mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan pekerjaan mereka sewaktu bekerja. Yang ketiga, mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan akibat dari pekerjaan mereka. Yang selanjutnya, memelihara moral, mencegah dan mengobati keracunan yang timbul atau yang disebabkan oleh pekerjaan mereka. Yang selanjutnya, menyesuaikan kemampuan dan pekerjaan dan merehabilitasi pekerjaan yang cedera atau sakit akibat pekerjaan. Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan yang terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi yang tidak aman atau yang tidak sehat dari lingkungan kerja mereka. Selanjutnya ini makna bentuk pramuka 3 yang pertama bahaya atau peringatan, yang biru perintah atau instruksi keselamatan, selanjutnya larangan,
Yang hijau kondisi aman atau tanggap darurat. Yang selanjutnya keselamatan kebakaran atau peralatan pemadam kebakaran. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga, yang pertama yaitu beban kerja. Beban kerja berupa beban fisik, mental, dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuan perlu diperhatikan. Kedua, kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. Lingkungan kerja yang berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik, maupun psikososial. Next to Prinsip-prinsip. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip yang harus dijalankan perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Menurut Sutrisno dan Ruswandi tahun 2007, adanya APD atau alat pelindung diri di tempat kerja, adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya, adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab, adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK, syarat-syarat lingkungan kerja, antara lain tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uang gas, radiasi, gitaran mesin, dan peralatan kebisingan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, adanya aturan kerja atau aturan keperilakuan, adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja, adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja, adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Penerapan K3 dalam berwisata, yang pertama itu sakit mah. Jika ada orang di sekitar kita ketika kita berwisata, mereka sakit mah, hal-hal pertama atau pertolongan pertama yang harus kita lakukan, yaitu kita berikan kepada mereka air putih, jika ada. Nah, jika ada juga, kita bisa memberikan kepada mereka permen karet untuk dikunyah, sehingga pernapasan mereka itu bisa kembali dengan baik. Dan kemudian jika ada, kompreskan perutnya menggunakan air hangat seperti ini dan dilapisi dengan anduk seperti ini. Dibuat seperti ini ke perutnya, kompreskan. Kemudian jika ada, gunakan minyak kayu putih atau balsam supaya ke area perutnya supaya terasa hangat kembali. Dan kemudian jika si penderita sakit mah menggunakan ikat pinggang, longgarkan ikat pinggangnya supaya pernapasannya kembali normal agar lebih leluasa dia untuk bernapas. Kemudian posisikan dia tidur dengan kepala lebih tinggi. Dan kemudian mabuk perjalanan. Jika ada dari wisatawan kita yang mabuk perjalanan, kita bilang kepada dia supaya jangan ditahan-tahan muntahnya. Kemudian jika ada, kita menyiapkan kantong plastik untuk dia memuntahkannya. Nah, setelah ia muntah, kita memberikan air minum supaya itu untuk mencegah dehidrasi. Nah, kemudian jika ada, kita memberikan makanan-makanan ringan atau tidak. Jika ada, kita memberikan teh manis itu supaya tenaganya pulih kembali. Dan kemudian suruh si wisatawan untuk memejamkan matanya dan beristirahat, dan katakan kepadanya supaya tidak membaca buku atau tidak menggunakan handphonenya atau gadgetnya. Dan kemudian suruh dia supaya merilekskan tubuhnya, menstabilkan kepalanya, lalu mengoleskan minyak kayu putih kembali atau balsam kembali. Dan kemudian jika ada, berikan juga permen karet supaya ia mengunyah-ngunyahnya.
Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ketiga dalam penyakit serangan jantung. Yang pertama, ketika kita melihat adanya wisatawan, yang kita lakukan adalah yang pertama, jangan panik. Kedua, baringkan dan istirahatkan. Ketiga, kendorkan pakaian pasien. Keempat, segera hubungi dokter. Kelima, pastikan pasien mendapat penanganan medis. Di samping ini terdapat gambar, bisa kita lihat sendiri, yaitu jika pasien sadar, pertolongan pertama yang kita lakukan adalah segera hentikan aktivitasnya. Kedua, posisikan duduk dan bersandar, hindari posisi berbaring. Tiga, jangan minta korban untuk batuk. Hubungi RS terdekat, longgarkan pakaian korban dan tenangkan. Tanyakan apakah korban membawa obat jantung pribadi dan segera bawa ke pusat kesehatan terdekat. Kemudian, ketika pasien tidak sadarkan diri, yang kita lakukan adalah jika penderita serangan jantung ditemukan tidak sadar, maka segera meminta bantuan dan lakukanlah pertolongan bantuan hidup dasar atau resusitasi jantung paru dengan melakukan kompresi dada kedalaman 5 cm. Di slide ini terdapat gambar ya, pertolongan bantuan hidup dasar dengan kompresi dada dan bantuan napas. Urutan yang disarankan untuk satu-satunya penolong telah dikonfirmasi. Penolong diminta untuk memulai kompresi dada sebelum memberikan napas buatan. Agar dapat mengurangi penundaan kompresi, pertama satu-satunya penolong harus memulai CPR dengan 30 kompresi dada yang diikuti dengan 2 napas buatan hingga pertolongan datang. Selanjutnya, asma. Ketika seorang wisatawan terkena penyakit asma, yang kita lakukan adalah pertama, tenang dan tidak panik. Kedua, jauhi keramaian. Ketiga, hindari pemicunya. Keempat, mengatasi asma dengan atur napas. Kelima, gunakan obat atau alat bantu pernapasan. Di samping ini adalah gambar alat bantu pernapasan. Yang kemudian akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu orang keracunan. Jika kita mendapatkan pelanggan yang sedang keracunan, maka hal-hal yang perlu kita lakukan ialah yang pertama, tangani gejala mual dan muntahnya. Yang kedua, cegah dehidrasi. Dan yang ketiga, bawa ke klinik atau rumah sakit terdekat. Yang berikutnya, saudara, oke, terima kasih. Yang berikutnya, apabila kita mendapatkan Gimana ini makanan saya apa yang keracunan gimana, cuma digituin aja? Lanjut nak, lanjut. Yang berikutnya, orang kesurupan. Jika kita mendapatkan seorang pelanggan ataupun orang yang sedang kesurupan, maka hal-hal yang perlu kita lakukan ialah yang pertama, jauhkan korban dari lokasi kesurupan ke tempat lain. Yang kedua, berikan ruang rileks pada tubuh korban. Yang ketiga, cari titik kejut atau saraf pada tubuhnya. Yang keempat, membaca ayat suci atau doa. Yang kelima, jangan panik apalagi ikut berteriak. Yang keenam, untuk menyadarkannya, gunakan bahan-bahan yang berbau dan tempelkan di hidungnya, misalnya minyak angin, balsem,
dan lain-lain. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siapa temannya? Jangan, Miss. Saya ketika EPSI atau yang harus kita lakukan yaitu yang pertama kita sama orang tersebut. Yang kedua tuh hitung waktu kerja dari awal hingga akhir. Selanjutnya gelarkan pakaian di sekitar akhirnya. Selanjutnya siapkan benda tajam dan berbahaya seperti kacamata, furnitur, dan kerasnya dari orang tersebut. Selanjutnya itu tolong di sekitar jika ada untuk mundur dan beri dengan orang tersebut. Selanjutnya adalah cara tahan badan orang tersebut dalam posisi cepat mungkin. Taruh bantal atau sesuatu yang lembut di bawah kepalanya dan buka hangnya untuk membuka lubang pernafasan yang lebih baik sekaligus mencegah orang tersebut air liur atau muntah. Seseorang tidak menelan liurnya, tapi bisa terbang ke belakang dan menyebabkan Suaranya tekanan putus, di Nak. nafas. Suaranya nggak jelas. Coba diperbaiki dulu. Terus komunikasi dengan orang tersebut sehingga Anda tahu kapan mereka telah sadar. Yang terakhir adalah setelah konsen. Anda mungkin saling, tapi teman Anda angkat beban, jangan tinggalkan beban sendirian sampai ia merasa benar-benar kembali fit. Yang selanjutnya adalah cara-cara menyelamat diri dari kebelakang. Ada beberapa cara yang kita lakukan untuk menyelamatkan diri Anda terjebak dalam gedung yang terbakar. Yang pertama, jangan gunakan lift, mana lift berhenti mendadak saat kondisi darurat sehingga geraklah menggunakan tanda darurat. Ikuti rute evakuasi yang terpasang di dinding. Selanjutnya itu yaitu panik. Kepikan bisa membuarkan ingatan Anda, seluruh penyelatan atau denah saat kerja ketika menyelamatkan diri. Yaitu yang selanjutnya langkah. Asap akan bergerak ke atas hingga posisi badan harus rendah mungkin. Merangkak sampai melindungi hidung gunakan tisu, sapuan atau baju. Mati peralatan listrik. Lepaskan peralatan listrik, kemudian amankan dokumen yang disetting sebelum bergerak ke tempat aman. Jangan terjebak keramaian. Yang dimaksud adalah penghuni gedung yang fokus pada saat akses keluar, hingga berdakan terlanjur hirup asap. Kemudian cari lain itu bisa ujung ruangan, lorong atau tangga. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada teman yang ingin atau yang kurang tahu, bisa ditanyakan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan dulu karena ini presentasinya lumayan bagus ya untuk presentasinya. Karteria juga buat praktek di situ, dia kasih tunjuk apa aja yang dibutuhkan. Good job banget karena kalian menyertakan sumber ya seperti Sutrisno dan Ruswandi seperti itu ya. Cara-cara melihat melihat memasukkan presentasi dan kalian meletakkan sumbernya. Tapi ada beberapa yang kurang komplit seperti keracunan kayak gitu.
itu kenapa, harus gimana gitu, harus minum apa gitu untuk supaya dia jangan muntah-muntah kayak gitu. Kayaknya memang kalau misalnya dapat sumber yang lebih akurat lagi, sepertinya nanti kalian akan di ini deh, coba. Untuk bagi saya presentasi ini bagus, good job, grupnya bagus, orang-orangnya juga secara garis besar tidak ada kendala ya hari ini. Tapi memang tadi yang dijelaskan semuanya pada baca, ya. Semuanya pada baca, jadi nggak ada yang mempresentasikan. Tadi kayak cuma kriteria doang yang mempresentasikan. Tapi coba saya ingin yang tanya jawab dulu deh, Kak, bagaimana kalian menjawabnya? Silakan. Kayaknya Aldi udah nggak sabar banget pengen nanya tuh ya. Gayanya udah pengen nanya tuh si Aldi. Silakan. Siapa yang mau nanya? Saya nih. Raise your hand. Silakan si Untung sebagai moderatornya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Tolong Untung kepada silakan, saudara kamu Aldi sebagai dan moderator. Abbas jaga jarak. Ya, silakan Saudara Aldi. saya dari kelompok 2. Tolong saudara dimatikan mic-nya, jangan berdekatan. Jauh dulu kalian dulu. Jangan bercanda, coba. Jangan sampai Putra Bancin mengeluarkan wajahnya nanti ya. Coba, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana tindakan kalian jika pengunjung dalam wisata tidak bisa diselamatkan atau meninggal dunia? Apakah keselamatan kerja bertanggung jawab dalam kejadian tersebut? Coba kalian jelaskan dengan baik. Sudah, Miss. Baiklah, terima kasih. Diambil semua dulu, ditampung dulu semua pertanyaan Untung. Ya, siapa selanjutnya yang ingin bertanya? Aku tuh. Ya, Itu Ratna Untung iya, Miss. yang mau Silakan. bertanya. Jadi kan gini, kan misalnya adalah suatu perusahaan, dia itu melengkapi APD untuk pekerja, tapi itu ada salah satu misalnya adalah sebagian karyawan tidak menggunakan APD-nya secara lengkap, terus dia mendapatkan musibah. Jadi itu cara menanganinya itu bagaimana? Baik, terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya itu mungkin siapa yang bersalah andai kata ada bencana yang terjadi kepada orang tersebut, begitu ya, Ratna ya? Iya, Miss. Nah, saya senang sekali karena saya tidak melihat kalian saya tidak mengeluarkan video, saya tidak membuka kamera saya, jadi saya bisa melihat memantau kalian satu-satu di sini. Jadi saya sekarang tahu siapa. Jadi kalau ada video saya, kalian bisa ngelihat gerak-gerik saya. Wah, ini saya dilihatin. Nah, sekarang ini ketika video saya tidak saya aktifin, kamera tidak saya aktifin, saya bisa mantau kalian satu-satu di sini, bisa menilai kalian. Lebih bagus seperti itu ya. Jadi kalaupun nanti ujian, saya lebih bagus memantau kalian dari belakang daripada dari depan. Ya enggak? Jadi kalau dari belakang kalian ketakutan terus. Tapi kalau dari depan kalian tahu gerak-gerik saya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Untung. Ya, buat teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Saya. Abbas. Untung kita sesi pertama ini kita ambil 3 ya. Oh ya, baik. Saya tuh. Siapa tuh? Ya, silahkan Dita. Gini, kan seandainya kita sedang ini berwisata gitu kan, jalan-jalan ke sebuah wisata yang dominan dengan hutan gitu. Terus ternyata di pohon tuh ada ada sarang lebah. Sarang lebahnya jatuh, terus langkah pertama untuk penyelamatannya itu bagaimana? Baiklah. Terima kasih. Untung. Ya. Apa langsung kita jawab saja ya bagi apa yang bisa dijawab langsung, biar yang bisa saya jawab langsung. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dita, yang dimana pertanyaannya tentang sarang tawon yang jatuh jika sedang berwisata. Jadi ini menurut saya pribadi, dan langkah yang pertama kita lakukan gini. Kalau misal kita sedang jalan di hutan dan tiba-tiba ataupun ya namanya juga alam sarang tawonnya jatuh, yang pasti otomatis lebahnya akan keluar. Yang pasti jika dilihat manusia bakal dikejar gitu, dalam arti dikejar sampai dapat gitulah. Yang pertama, kalau itu tawon itu lebah, kalau saya nggak salah, dia lebih yang dilakukan itu, kalau ada jaket, dipakai jaket panjang tangan. Kalau ada kaos tangan, langsung saja dipakai kaos tangannya. Terus muka ditutupi pakai kain, yang hanya terlihat hanya mata, yang kayak berhijab gitu. Ya, kalau bisa cuma mata doang gini. Terus panjang tangan pakai kaos. Terus kalau ada air misalnya dekat, kalau nggak salah ada orang yang kalau misalnya dikejar tawon, dia bakal lompat ke air dulu untuk menyelamatkan diri. Kalau memang tidak ada tempat berlindung, karena memang kalau berlindung, kalau dikejar pasti tetap dikejar di rumah. Kalau setahu saya kalau di air pasti tawonnya bakal pergi gitu. Kita tahan napas sekitar 10 menit lah. Ya 10 detik paling lamanya gitu. Kalau 10 detik itu manusia masih bisa nahan lah kalau dalam air, mau cewek dia mau cowok. Saya rasa begitulah yang tidak akan kita lakukan. Kepada saudara Dita. Tapi bagaimana jika wisatawannya tersebut sedang tidak membawa jaket, tidak membawa pakaian atau pakaian panjang atau kain-kain yang Anda sampaikan tadi, tapi mereka cuma membawa apa yang mereka pakai dan mungkin ransel yang isinya cuma makanan atau alat-alat piknik lainnya. Maksudnya begini, saya garis bawahi perkataan saudari piknik. Kalau orang sudah piknik, pasti perlengkapannya sudah lengkap. Situ selimut, situ jaket, situ kaos tangan, semuanya sudah ada. Jadi nggak mungkin nggak ada orang piknik nggak bawa peralatan pakaian. Nggak mungkin dong cuma makanan doang bawa ke piknik. Karena saya garis bawahi perkataan saudari piknik. Piknik berarti bukan arti 1 hari. Berarti bisa jadi 1 malam 2 hari, 2 malam 3 hari gitu. Begitu dia. Bukan, yang saya maksud bukan piknik kayak muncak kayak gitu, bukan muncak, maksudnya piknik di tempat yang mungkin banyak pepohonannya. Piknik bukan sampai beberapa hari gitu loh, kayak mungkin mereka sedang mengambil foto gitu, tapi mereka ke tempat yang emang dominan banyak pepohonannya. Tiba-tiba ada tawon yang begitu, tapi mereka kan nggak membawa pakaian-pakaian yang Anda sebutin tadi kayak baju panjang. Mereka cuma pakai outfit yang bertemakan mereka yang mereka janjikan, maksudnya kayak mereka piknik tapi sekalian melakukan foto gitu. Foto shoot kan sekarang banyak itu piknik, kayak cuman pakai bawa kain buat terpalnya yang dipakai, terus cuman bawa makanan gitu.
maksud saya gitu, Ya, bukan sampai muncak gitu, bukan sampai buat tenda. ya, saya pikir tadi begitu karena saya garis bawahi tanda piknik Anda karena memang piknik kan memang seperti yang saya katakan. Jika menurut saudari begitu, mungkin gini, sebelum pasti dong pihak wisatawan sudah tahu misalnya kejadian di ataupun di area sini berbahaya misalnya tawon, misalnya di area ini rawan jurang gitu, rawan licin gitu. Sudah pasti dong pihak yang punya wisata memberi tanda bahaya. Kalau misalnya di area misalnya bukit sinilah di Bukit A, rupanya 3 hari yang lalu sudah bersarang di situ tawon. Sudah pasti dibuat tanda bahaya ataupun untuk sementara area A ditutup sementara karena belum di-clearkan tawon yang dari situ. Jadi kalau misalnya memang nanti jatuh misalnya gitu, mungkin jalan terakhirnya itu. Ya, seperti yang saya bilang, mungkin lompat ke air gitu untuk napas 10 detik. Gitu dia menurut saya. Kecuali memang tempat wisatanya, ya kecuali memang wisatanya nggak resmi. Kalau misalnya dalam arti resmi, ya berpetualang gitu, ke hutan gitu. Kalau misalnya kita bawa wisatawan, pasti dong kita udah dapat informasi di area ini berbahaya, nggak boleh ke sana karena ada tawon, rawan ini, rawan itu, gitulah dia semacamnya. Menurut saya sih begitu. Bagus ya. Saya bantu jawab untuk Dita. Biasanya kita kalau misalnya traveling gitu, kita nggak tahu apa yang harus kita bawa dan kita persediakan gitu ya. Jadi kalau misalnya urgent itu adalah salah satu yang kita nggak tahu, nanti kita harus berbuat apa, urgent gitu. Mungkin kalian bisa kalau misalnya event kita selalu bawa minuman air soda, tahu minuman air soda, Sprite, Fanta, or something like that. Kalau misalnya ada minuman air soda itu kalian bisa taruh di somehow di botol atau kalian taruh di ember besar, kalian tuangkan di situ. Itu biasanya tawon-tawon itu mau minum ke situ, mereka akan mati biasanya ke air soda tersebut. Itu biasanya untuk kita yang berpetualang. Biasanya kenapa orang-orang naik gunung itu selalu bawa air soda atau coklat or something like sesuatu yang bisa menolong dia dalam keadaan darurat, itu biasanya minuman air soda atau baking soda atau cuka, tapi lebih bagusnya sabun yang wangi, ya, sabun. Jadi biasanya kalau sabun, kalau misalnya kalian tahu itu ada sarang tawon atau misalnya yang tawonnya mendekat gitu kan, kalian taruh sabun, kalian semprot itu tawon. Jadi kalau misalnya tawon yang ngejar itu kan semprot pakai air yang ada sabunnya, wangi, kayak sunlight or something like yang bisa berbusa gitu. Itu biasanya kalian semprot aja itu ke arah tawonnya, ya. Itu bisa juga. Atau kadang-kadang cuka, ya, bikin larutan cuka. Biasanya kita kalau cuka apel, tahu kan yang warna kuning itu, atau cuka putih itu, taruh aja di semprotan parfum or something like that, kita bisa naruh itu tawon. Dan kalau misalnya kita traveling or kita camping, biasakan bawa kapur barus. Ya, kapur barus itu sangat berfungsi sekali untuk mengusir serangga. Kalian tahu ya, kapur barus pada tahu semua ya, kapur barus ya. Atau mungkin kita bisa bawa bawang putih. Nah, bawang putih itu biasanya serangga nggak suka, ya, bawang putih. Biasanya kalau misalnya ada bawang putih, itu mereka kurang suka, atau lemongrass. Lemongrass itu sereh, kayak gitu-gitu. Kalian tahu kan, sekarang ada citronella, kayak ada balsam or something like kayu putih yang wanginya lemongrass, citronella, or something like serai. Tahu kan? Pada tahu ya kalian ya, itulah fungsinya kayu putih yang berbau itu. Itu mengusir serangga gitu. Jadi kalau misalnya air soda itu kan biasanya dia itu suka wangi ya. Tawon itu sukanya apa? Bunga kan? Dan manis.
biasanya kalian taruh di wadah, itu nanti mereka itu ngerubungin di situ. Jadi sampai tenggelam di situ, dia minum air soda ntar di situ. Biasanya kalau kita traveling or something like kita kayak kita nggak tahu itu binatang apa, kita buat aja seperti itu, kayak kita buat tapi itu kalau misalnya kalian membuat jebakan ya, biasanya kayak gitu. Atau bisa jadi yang ditakutin oleh manusia juga, bikin bubuk merica. Ya. Bubuk merica, tahu merica ya? Lada. Tahu kan? Nah, itu bisa juga merica itu ditaruh bubuknya, ditaruh misalnya kalian melihat ada di sekitar hutan itu ada merica, kalian tumbuk, kalian taruh di air, kalian iniin atau kalian, tapi kalau misalnya kalian ada alergi kulit sih jangan ditaruh di badan ya, kalian iniin aja, semprotkan ke tawonnya, misalnya kan tawon itu kan mengejar ya biasanya. Nah, terus kalau memang tidak ada sama sekali, kita menggunakan asap pembakaran. Kalian bakar sesuatu yang menimbulkan asap. Ya, biasanya kalau misalnya kita di tenda, kita bikin api unggun, right? Kalian belum praktek ya? Atau kemarin-kemarin udah pernah praktek kan? Bikin api unggun, bagaimana bikin tenda, gitu, daun-daun kering, semua ditaruh, dibakar. Itu kan nanti ada asapnya kan? Nah, itu biasanya membuat kayak serangga, hewan-hewan itu kesulitan bernafas. Tapi jangan besar-besar banget. Jadi kalau besar-besar, jangankan serangga, kalian pun sulit bernafas kalau besar-besar banget kan? Buat ininya, buat asap, buat pengasapan, kayak gitu ya. Terus ada bagian-bagian yang mungkin kalau kalian di tenda, kalau kita biasanya naik gunung itu biasakan untuk buat perangkap hewan biasanya, atau kalian makanan yang tidak dipakai itu biasanya kalau kita di tenda itu salah satunya ya untuk darat, itu semua makanan sisa itu harus dikumpulkan dan dijadikan satu. Jadi benar-benar ada tong sampah, jadi tidak sembarangan, karena itulah yang akan memancing hewan-hewan itu datang. Misalnya kalian ke Inner Mongolia, kayak dulu saya pergi ke gurun, misalnya. Gurun kan kita nggak tahu ada lintah yang hitam di pasirnya mereka, atau ada ular itu yang di bawah pasir. Jadi itu dibiasakan sekali dari sekarang. Everything that jika teman kamu atau kamu juga harus merapikan bekas makanan kamu. Jadi kayak misalnya kamu makan Indomie or something like, hanya yang di cup, Indomie cup, what's the name? Pop mie. Pop mie itu biasakan kuahnya or something like tempatnya, atau ada sisa makanannya itu dibuang ke yang bagus itu, supaya tidak memancing untuk para hewan-hewan ini datang. Biasanya ini saya ajarkan karena saya harap kalian bukan menghadapi hewan-hewan yang pernah kalian lihat saja. Ya, saya harap sekali nanti kalian sebagai tour guide internasional, kalian bisa jalan-jalan ke Afrika, bisa pergi keliling-keliling di benua Eropa, gitu ya, bisa ketemu sama unta, kalian bisa mengetahui, oh walaupun saya belum pernah ketemu sama ini, saya tahu nih bagaimana menghadapinya, gitu. Jadi ada punya self-defense. Ada self-defense. Jadi walaupun anak pariwisata kita belum pernah ke sana, kita sudah bisa, hewan ini nih, kalau misalnya kalian main-main ke Kutub Utara, ada beruang salju, ada penguin, ada kan event kalian bisa berimajinasi kan? Atau kalian one day ke sana, sama-sama berdoa kita one day ke sana, right? Ketemu sama beruang kutub, at least kita ketemu sama mereka, kita lari atau kita ajak berantem itu si beruang kutubnya, gitu kan nggak mungkin kan? Somehow kita harus tahu bagaimana hewan itu takut dengan api, ya kan? Takut dengan lighting, kayak gitu. Jadi nanti sebenarnya kalian harus diajarkan juga bagaimana kita meminta pertolongan dengan lampu SOS. Itu ada. Jadi kita kalau misalnya di hutan,
atau dulu Ibu pernah pergi ke Inner Mongolia, ke Mongolia, itu bagaimana kita tersesat melihat bintang, gitu kan? Ngelihat bintang gimana nih ke utara, selatan, barat kayak gitu. Karena kan Ibu juga Muslim, jadi Ibu tahu gimana cara sholatnya ke arah mana nih gitu, ke arah matahari mana nih, mataharinya mana nih gitu, atau bintangnya kemana. Nah itu juga bisa digunakan untuk kalau kalian tersesat, ini bintangnya kemana ya menunjukkannya gitu ya. Saya pengennya nanti kita punya kemah gitu ya, praktikal ya, bagaimana ngelihat bintang. Kan kita nggak mungkin praktikal siang-siang ngelihat bintang ya. Nah, nanti itu diajarkan. Sebenarnya ini mata kuliah untuk yang S2, untuk yang pariwisata tingkat lanjutan yang mungkin dari SMA, kan kalian cuma SMA nih, SMA ke kuliah kan enggak. Tapi whatever, itu kan ilmu harus dikasih tahu, even kalian masih muda yang masih kalian, belum pasti ini ilmunya, tapi kalian sudah harus mengorek suatu saat, nanti kalian sudah tahu ilmunya, gitu, oke? Oke ya, jadi itu untuk si lebah, ya. Mana tahu si Krisman lebih jago menghadapi lebah? Coba Krisman. Enggak, Miss. Siapa yang di sini pernah tersengat lebah? Saya, Miss. Siapa? Coba. Lintong. Lebah pernah, Miss. Siapa lagi? Saya kayak siapa tuh? Nona. Di bibir jadi bengkak. Jadi gimana? Miss, Kamu menghadapinya gimana? Dia nangis, Miss, lari. Orang udah kena sengat kok. Bungkus Nah, pulang, apa yang kamu lakukan pertolongan pertama untuk yang udah bengkak-bengkak itu? Melepas semua baju, Miss, kan dia ngikutin kita. Kayak baju-baju yang untuk yang kita pakai gitu. Lanjang dong kamu. Terus lari, Miss, ke tempat Nanti yang lebahnya makin tertarik. yang nggak ada pohon-pohon gitu, Miss. Terus Menyelam, tadi Miss, menyelam ke dalam air, Miss, menyelam. Setengah tahun pernah, Miss. Nyelam. Itu namanya habis nyelam kamu ternyata di dalam air itu ada buaya. Gimana? Berarti cowok dong, Miss, kalau buaya. Mati. Tadi ya, satu guide, something kita sebagai orang yang harus dijadikan leader, leader itu artinya pemimpin kan, kita jangan membuat orang panik, ya. Kayak kalian, misalnya ada yang tersengat lebah, terus ada di situ ada air, udah masuk aja kubangan, gitu, jangan ya, jangan gitu ya. Ya, Miss. Ya, kalian harus berpikir clear, benar yang harus ngapain gitu. Jadi jangan menjerumuskan pengunjungnya, ya, jangan dijerumuskan. Buka baju, jangan gitu, ya. Yang dianya malu, akhirnya dia malas ketemu sama kamu lagi, karena dipermalukan, jangan. Jadi itu kalian harus bantunya dengan cara apa? Kalian bikin api atau kalian ambil bukan Sprite, kalian bantu ambil yang serangga takut gitu. Misalnya kalian buat asap atau kalian buat soda, baking soda itu sangat bagus ya kalau misalnya kita baking soda atau kayu putih yang banyak yang kita bisa bikin semprot, kayu putih yang wanginya citronella or sereh. Tahu kan? Ada kan? Pernah kan? Atau yang lebih ininya lagi kalian bikin air sabun yang wangi. Sabun cuci piring yang mama lime or lemon itu bisa. Ya? Oke? Jangan jerumuskan nanti suruh masuk kubangan. Di dalam kubangan ternyata ada lebih banyak lagi binatang. Oke? Lanjut. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Ratna. Yang pertanyaannya, apabila ada wisatawan yang meninggal di tempat wisata. Ya, yang biasanya apabila ada wisatawan yang meninggal atau luka-luka begitu, itu akan ditanggungjawab oleh destinasi pariwisata itu. Yang biasanya destinasi pariwisata. Itu bukannya pertanyaan dari si Aldi? Pertanyaan Aldi, Si Aldi itu.
Misal yang meninggal. Punya Ratna bagaimana menanggapi karyawan jika tidak menggunakan APD lengkap, padahal sudah disediakan perusahaan. Jika terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab kepada karyawan itu? Itu punya Ratna. Nah, berarti punya Aldi itu, hitung. Oh, ya maaf. Aldi yang meninggal. Oh, ya. Oke, lanjut. Pertanyaan gitu, Oh ya, maaf. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aldi yang ditanyakan apabila ada wisatawan yang meninggal di tempat wisata. Apabila ada wisatawan yang meninggal di tempat wisata, itu akan ditanggungjawab oleh destinasi pariwisata tersebut, yang dimana destinasi wisata tersebut menggunakan jasa pihak ketiga atau perusahaan asuransi yang akan menanggung risiko atau kecelakaan pengunjung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apabila wisatawan tersebut mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengelola tempat wisata tersebut bisa digugat ke jalan hukum. Terima kasih. Bagaimana, Terima kasih, saudara. Ada yang mau menambahkan lagi? Coba saya tambah sedikit ya, Miss. Punya dari Untung. Tarik sih semongko. Iya, silakan. 10 pen. Di tempat wisata itu pasti ada itu yang sebentuk asuransi. Pasti setiap pihak wisatawan yang mau masuk pasti ada pembayaran kayak semacam asuransi ataupun jaminan jiwa. Itulah mungkin nanti gunanya apa itu, Miss? Pembayaran asuransinya itu untuk kembali kepada wisatawan. Itu deh, Miss, kalau menurut saya, Miss. Terima kasih. Iya, bagus ya. Itu yang saya harapkan tadi. Jadi di tempat wisata itu biasanya ada asuransi jiwa. Kalau misalnya kita turisnya ke luar negeri, kita pesawat aja, naik pesawat itu ada yang namanya asuransi. Ada plus asuransi tambahan juga. Nanti ada yang menawarkan asuransi tambahan plus sekitar 90.000 atau 100.000 jika menaikin pesawat ini. Nanti kalau misalnya kecelakaan ada ini gitu, ada insurance perjalanan. Ada. Jadi kita harus melihat dulu ini kecelakaannya itu murni kecelakaan atau akibat kelalaian, ya. Kalau misalnya kecelakaan lalu lintas, itu biasanya kita ada asuransi jasa raharja, benar, bukan Jajamir Harja ya, jasa raharja. Itu ada kecelakaan lalu lintas, itu bisa keluarganya bisa dikasih uang asuransi jika diurus. Terus kalau misalnya kekerasan atau pembunuhan gimana? Kan meninggal kan? Terus ada misalnya kan banyak tuh kalau kita datang, kita misalnya ke Eropa, terus kita ternyata mau dirampok gitu, terus kita mempertahankan tas kita, akhirnya dia membunuh kita. Gimana? Ada yang bisa menjawab? Misalnya ada turis datang ke Indonesia, terus ternyata dia dibunuh karena dirampok, berarti alasan keamanan. Gimana? Ada yang bisa jawab? Abbas nih kayaknya ngejawab nih. Bas? Apa? Kamu ngomong apa? Gak kedengeran saya kamu ngomong apa. Buka mic-nya. Bas? Open your mic. Makanya kalau orang ngomong di sini, kamu jangan ngomong juga. Coba, jelaskan gimana. Buka mic-nya, saya nggak kedengeran. Silakan, Abang. Apa? Kalau tadi jawab nanya apa? Silakan. Ayo, jawab. Gimana kalau misalnya kamu dibunuh?
Bertanya apa bagaimana ini, Miss? Saya ngelawak ini. Saya lagi ngelawak ini, Bebas. Kamu bisa nggak jauh-jauh dari si Aldi? Soalnya echoing. Echo. Hah? Tuh kan, ditanya, balik nanya. Gini kan? Dengerin makanya ya. Jadi kalau misalnya kalian ada namanya kasus pembunuhan di dalam ini luar negeri, misalnya itu ada yang namanya asuransi jiwa ketika kita di dalam negeri, itu fungsinya kita punya visa. Kalau misalnya kalian ada melakukan di KDRT-in atau ada kasus-kasus pembunuhan yang kalian yang dilakukan oleh pihak negeri tersebut kepada kalian, itu ada namanya kasus international case. Begitu juga sebaliknya. Pernah nggak mendengar kasus pelecehan seksual Reinhard Sinaga? Ya, Miss. Pernah? Pernah, Miss. Pernah? Nah, jadi kalau misalnya international case-nya itu bisa dibawa ke Indonesia, kita bisa memohon hukumnya itu kita yang menegakkan di negara kita. Tapi kalau case-nya itu terlalu berat dan tidak bisa ditolerir dan Indonesia tidak mau meminta dia untuk balik, ya dia dipenjara di negara tersebut gitu. Jadi balik lagi, kalau misalnya kita meninggal di sana, itu ada case-nya. Jadi kemarin waktu Ibu di Beijing, ada mahasiswa teman Ibu satu floor itu apa sih? Satu lantai kelas satu lantai ya, ngerti ya? Ibu di lantai 25 sama-sama di lantai 25. Apa sih floor mate? Ngerti kan maksudnya kan? Di apartemen sama-sama floor mate. Dia dari Laos meninggal. Jadi itu ditanyakan kenapa meninggalnya. Kalau meninggalnya akibat kesengajaan, itu bisa kasusnya pembunuhan turis. Kan? Pembunuhan turis. Makanya itu agak lebih banyak ancamannya ketika dia meninggal. Tapi kalau misalnya dia meninggal karena dia sakit, serangan jantung, or something like kita, wisatawan, kita meninggal karena kita sakit, somehow di dalam pembiayaan kita pulang, jenazahnya pulang ke negara asal, biasanya itu tergantung dua, dia punya visa deposit enggak, uang deposit enggak di ATM-nya. Jadi kita ke luar negeri pun kita harus punya deposit uang di tabungan kita. Dulu waktu Ibu itu untuk pergi ke luar negeri, deposit uang di bank itu harus 60 juta ke Taiwan. Biasanya itu untuk biaya peti kita, untuk biaya pesawat kita, ketika kita tidak terkonsiliasi dengan KBRI, ketika kita wisatawannya, ketika kita sendiri, ya kan? Tapi kalau kita terkait dengan pemerintah, misalnya kita kerja di kedubes, or kita bekerja untuk perusahaan, biasanya itu yang membayar adalah pihak perusahaannya, bukan negara yang tempat kita meninggal. Ngerti ya? Tahu ya bedanya ya? Jadi kalau misalnya kita pergi ke French, pergi ke Prancis gitu kan, kita meninggal di sana karena kita sakit. Ketika sakit berarti kedubes kita lah yang membayar. Kalau kita bekerja di kedubes atau kedubes kita lah yang membayar. Tapi kalau kita hanya berwisata ke sana, asuransi kita lah yang membayar kita. Karena kan tiket orang yang meninggal, kan bawa peti itu pesawatnya ke sini, itu lebih mahal. Ya. Jadi Ibu selalu berpikir, selalu memberitahu kalian, influence kalian itu
segala sesuatu wisatawan yang luar negeri, karena Ibu berharapnya kalian itu calon-calon orang-orang yang akan ke luar negeri, bukan calon-calon yang domestik doang, domestik kecil gitu ya. Ibu maunya, Miss maunya kalian itu pembawa-pembawa, pemandu guide itu yang dari ke luar negeri. Kalian jadi pemandu wisata luar negeri. Kalian sudah tahu, paham hukum-hukum luar negeri, kayak gitu. Jadi ketika meninggal di sana, asuransinya lah, kalau misalnya kalian punya asuransi. Biasanya seperti dibilang Gideon ada asuransinya. Tapi kalau misalnya enggak, ya dapat ngambil uangnya itu dari deposit kalian. Tahu ya, deposit tadi ya? Ngerti ya? Nanti Ibu jadikan ujian loh. Ini kalian nggak ada yang mau nyatet loh. Capek Ibu ngomongnya. Nanti si Abbas ini saya akan jadiin UTS ini. UTS-nya nanti nggak usah ngeliat buku. Ayo kalian semua, tak giniin. Jadi semuanya ada prosedurnya. Ya, kalau misalnya ada meninggal, jangan meninggal gitu. Makanya sekarang kita harus punya smart proses. Jadi kita harus pintar dalam mengelola apapun itu, mengelola keuangan, mengelola masa tua, masa muda, whatever. Kenapa semua kita punya yang namanya asuransi jiwa, ya kan? Asuransi pendidikan, gitu. Karena once kita nggak tahu COVID tiba-tiba ada, once kita nggak tahu ternyata pendidikan kita nggak bisa terbayar, seperti itu. Itu kenapa harus ada asuransi. Bukan karena kita tidak percaya nanti kita bakal, tapi itu adalah menjaga. Sama juga kita dengan perjalanan. Kalau kita tidak menjaga, once kita terjadi, karena kan kita nggak tahu, kan kita tour guide, kan kita free lady. Maksudnya kalau kita yang ngomongnya, kita tuh orang yang bebas. Kemana, hari ini kita pergi kemana, besok kita pergi ke Italia. Hari ini kita ke China, besok kita pergi ke Korea, gitu kan? Jadi itu yang fungsinya ada yang namanya asuransi, sehingga ketika kita meninggal di tempat di negara orang tidak memberatkan keluarga kita. Oke? Paham semua? Abbas, paham? Paham. Ya, saya bisa ngeliat loh ini calon-calon yang internasional atau nasional doang dari wajah-wajahnya. Kayaknya kalau udah ngomongin masalah luar negeri itu tertarik gitu. Tapi kalau udah ngomongin masalah nasional, domestik, oh santai, biasa aja gitu. Tapi kalau udah ngomongin luar negeri, dia berbinar-binar kayak ibaratnya dia mau ke sana beneran. Itu kelihatan loh wajah-wajahnya, wajah-wajah internasional sama wajah-wajah lokal atau wajah-wajah kampung. Nah, itu kelihatan dari wajah-wajahnya. Ini saya memperhatikan kalian loh dari sini. Dari mana yang matanya berbinar-binar kalau udah dengar cerita, or kalau misalnya kalian cuma ya udahlah, nggak akan sampai lah aku ke sana. Ada loh orang yang kayak gitu, cita-citanya tuh nggak tinggi. Ya, cita-citanya tuh harus tinggi. Nggak boleh yang cuma di sini aja, gitu. Dan kalian pulang tuh harus mengembangkan kampung kalian, ya. Oke, lanjut. Untung. Bagaimana Saudari Risma, bisa dijawab? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Ratna yang pertanyaannya, bagaimana menanggapi karyawan jika tidak menggunakan APD lengkap, padahal sudah disediakan perusahaan. Jika terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Baiklah, jika terjadi kecelakaan pada karyawan ketika bekerja dan tidak menggunakan APD lengkap padahal sudah disediakan, itu menurut saya kelalaian si karyawan karena tidak menggunakan APD lengkap padahal sudah disediakan. Dan jika si karyawan itu mengalami kecelakaan, pihak perusahaan sudah menyediakan asuransi jiwa untuk si karyawan itu. Dan jika si karyawan itu sudah sembuh, kita bisa mengenakan sanksi kepada si karyawan karena tidak menggunakan APD lengkap. APD lengkap yang disediakan perusahaan. Seperti itu. Bagaimana Saudari Ratna?
filmnya kurang jelas karena suaranya kayak putus-putus gitu, terus lengket-lengket juga. Eh, saya saya ulangi bisa, saudari? Halo, saudari. Bisa. Yang jika si karyawan mengalami kecelakaan, itu karena kelalaian pihak si karyawan itu sendiri, dan pihak perusahaan akan menanggung-jawabi biaya pengobatan si karyawan dengan perusahaan menyediakan asuransi jiwa seperti itu. Dan jika si karyawan sudah sembuh, kita bisa mengenakan sanksi karena dia tidak menggunakan APD lengkap yang disediakan perusahaan. Kasih. Tong, gimana Tong? Ada yang mau menambahkan? Miss, biar saya tambahkan sedikit, Miss. Saya tambahkan lagi, Miss. Silakan. Bentar ya, Miss. Saya baca dulu slide yang APBD tadi. Ngelek HP kan. Sebentar, guys. Ayo, grupnya, Karteria, bisa menambahkan? APD nih, mengenai APD. Kalau misalnya ini kita di pelajaran Kesmas, Kesehatan Masyarakat. Pertanyaan saudari. Sebentar ya, biar saya bacakan lagi. Pertanyaannya tadi ya, sebentar ya. Pertanyaan dari saudari Ratna, bagaimana menanggapi karyawan jika tidak menggunakan APBD? APD ataupun alat pelengkap padahal sudah disediakan perusahaan. Jika terjadi kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Sebentar biar saya gini, saudari Ratna. APD itu kan sudah disediakan oleh pihak perusahaan, yang dimana tadi kami jelaskan APD yang sudah ada di tempat kerja. Misalnya di tempat perusahaan nih, kita di hotel. Terus ada misalnya pasti pihak perusahaan sudah menyediakan pasti alat penyiram api lah, pasti sudah ada. Terus kita harus perlu cari kesengajaan atau memang kecelakaan disengaja yang ataupun pelaku yang membuat itu harus mengganti rugi kepada perusahaan. Tetapi jika sebaliknya itu memang murni kecelakaan kerja, itu akan ditanggung oleh pihak perusahaan, yang dimana jika merugikan pelanggan pasti pihak perusahaan sudah pasti mengganti rugi kepada pelanggan. Jika terjadi kecelakaan kepada karyawan, pihak perusahaan pasti ada asuransi juga seperti ini, seperti BPJS kepada karyawan, yang dimana segala obat ataupun yang digunakan untuk karyawan pasti ditanggung oleh pihak perusahaan. Seperti yang dikatakan juga di beban kerja tadi, jika memang itu kesalahannya dia udah tahu dia nggak sanggup lagi untuk kerja tapi dipaksakan, ya itu mungkin
kesalahan dari mungkin dari Tidak ada suara. Halo? Udah? Guys? Dion. Dari saya sudah, Miss. Dion? Dari teman lain, Miss. Dari teman lain mungkin. Dari saya sudah. Saya mau menambah, Miss. Oke, silakan. Terkait tentang APD, itu mungkin kelalaian dari si karyawan. Nah, jika pasti kemungkinan besar jika ada kecelakaan terhadap si karyawan, itu sudah ada asuransi dan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang kecelakaan kepada si tenaga kerja. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2005, pasal 22 ayat 1 dan 2 kalau tidak salah, itu sudah diatur tentang keselamatan kesehatan dari tenaga kerja dan sudah adanya asuransi jiwa yang telah dibuat melalui BPJS Ketenagakerjaan. Demikian, terima kasih. Terus tuh kan gini, kayak masalah APD tadi kan, saya karyawan, saya tidak memakai APD dengan lengkap kalau sudah nggak ada gitu atasan yang untuk ngecek atau menegur supaya APD-nya dilengkapi atau gimana gitu. Bagaimana saudari? Suaranya putus-putus saya dengar. Jadi kan itu masalah APD kan, misalnya lagi nih, saya itu karyawan, terus saya tidak menggunakan APD secara lengkap. Kan saya punya itu tidak mengecek atau melihat kelengkapan para karyawannya. Apa itu salah total kepada karyawan atau salah total gimana ya? Itu salah totalnya terhadap karyawannya atau gimana gitu? Ya, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, apabila kelalaian karyawan itu tidak menggunakan APD dengan baik, menurut saya itu kesalahan terhadap karyawan karena perusahaan sudah memberikan peralatan untuk perlengkapan APD-nya. Begitu menurut saya. Oke. Jadi masuk lagi ke dalam bentuk apa APD-nya. Kalian tahu APD untuk COVID? Tahu, Miss. Tahukah? Masker, Baju hazmat. sarung tangan, jaket. Dengan baju hazmat. Tahu kan baju hazmat yang warna putih itu? Iya, Miss, yang besar. Nah, ini termasuk ke dalam APD yang mana gitu. Jadi kalau misalnya APD dalam ketenagakerjaan K3, biasanya itu yang biasa kalian baca itu adalah APD untuk pembangunan, untuk jadi apa, helm kuning, pakai ini itu kayak yang kerja bangunan. Nah, tapi banyak APD ini banyak sekali. Seperti kalau misalnya di udara, dia pakai pelampung kayak gitu, APD-nya ada. Jadi kalau misalnya di rumah sakit kita pakai baju hazmat APD. Jadi ada memang yang menegur biasanya kalau tidak pakai itu, apalagi kalau misalnya untuk kebutuhan khusus orang-orang yang harus pakai baju hazmat. Misalnya nih contoh dengan COVID, orang-orang yang pakai baju hazmat itu tangannya itu yang pakai apa tuh namanya, yang pakai sarung tangan itu, yang pakai karet, itu aja tidak dilakban aja, itu kadang-kadang bisa diingatkan, bisa ditegur, karena itu bisa membahayakan diri dia sendiri andai kata itu terkena. Kayak gitu, andai kata dia tidak pakai kacamata aja itu bisa ditegur. Kacamata vlog yang untuk vlogging untuk yang asmat itu tidak pakai masker secara benar, itu bisa ada teguran karena dia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi balik lagi kan, untuk apa
kan kita kan APD itu kan untuk menyelamatkan diri. Biasanya orang-orang tersebut itu memang concern untuk menyelamatkan diri. Biasanya yang lupa pakai APD itu biasanya mungkin kelalaian, tapi itu bisa diingatkan gitu, atau mungkin teguran. Kalau misalnya itu salahnya siapa kalau nggak pakai APD, terjadi dia misalnya kena COVID gitu. Tadi sudah dijabarkan oleh kriteria, ada undang-undangnya, ya, undang-undangnya. Itu memang salah kelalaian atas kerjaan dia, atau memang tekanan dia kena COVID, atau memang dia kena benturan, atau dia karena tidak pakai APD bagus, lengkap, ataukah memang itu tidak ada di perusahaannya sudah habis, itu akan dilihat dulu pasalnya. Kenapa dia tidak memakai APD gitu, atau mungkin APD-nya habis, atau mungkin dia kelalaian setelah dia ke kamar mandi dia tidak pakai APD lagi, seperti itu. Itu banyak sekali ininya ya. Atau dia fireman, tahu nggak sih kalian fireman? Itu adalah pemadam kebakaran. Biasanya dia pakai APD lengkap kan? Pakai APD lengkap, or something dia mendadak buru-buru karena kebakaran, dia kehilangan misalnya vlog untuk nafasnya itu. Kan mereka selalu pakai oksigen kan? Gitu, kayak gitu. Itu lagi gitu. Makanya kalian kalau ngelihat film Korea misalnya itu harus dilihat, oh ternyata itu kayak gini ya, undang-undangnya ada ya gitu. Jadi biasanya kalau misalnya itu kelalaian terhadap perusahaan, apalagi perusahaannya itu punya pemerintah, itu biasanya dikasih asuransi untuk jiwa dia sampai dia meninggal biasanya. Makanya orang-orang yang langsung berhadapan dengan orang yang sakit, orang yang berhadapan dengan kematian, orang-orang fireman or something like, dia yang benar-benar di posisi paling depan, garda terdepan, itu biasanya dikasih asuransi yang maksimal. Itu juga bisa terkait dalam hukum-hukum setiap negara. Biasanya hukum-hukum setiap negara itu ada hukumnya. Yang tadi yang dibilang sama si kriteria itu hukum Indonesia. Kalau saya dulu di China, kita itu selalu menambahkan, misalnya dalam perjalanan kita itu selalu menambahkan asuransi tambahan untuk kita pergi kita selalu di luar negeri itu kelasnya itu di bus kan, kita tuh nggak pernah di dalam kelas itu di dalam bus doang. Jadi besok kita pergi ke Xinjiang, kita besok pergi kemana Hebei gitu-gitu, dan bus dan segala macamnya itu dikasih asuransi. Dan kita terserah, itu kadang-kadang kita itu punya asuransi internasional. Sebelum kita dapat beasiswa itu biasanya dapat asuransi internasional. Itu asuransi yang sampai petinya sampai ke Indonesia. Itu asuransi. Itu bisa diduitkan juga kalau kita tidak terjadi apa-apa sampai pulang ke Indonesia. Atau kita bisa minta asuransi tambahan ketika kecelakaan. Jadi asuransi itu biasanya tergantung. Ada asuransi yang hanya membiayai ketika dia meninggal. Ada yang ketika dia cacat. Ada asuransi yang membiayai ketika dia sudah punya anak sampai anaknya disekolahkan, gitu kan? Banyak. Nah, jadi masuk lagi ke sini APD. Ketika dia tidak pakai APD, masuk lagi, dia berhak nggak mendapatkan asuransi itu karena kelalaian itu ada di dia. Misalnya dalam keadaan itu memang kelalaian itu ada dia, tapi kita kalau di Indonesia lebih banyak ke kemanusiaan ya. Even dia salah, biasanya di kemanusiaan, kenapa dia bisa seperti itu, alasannya apa gitu. Biasanya asuransi itu sampai ke situ melihatnya gitu. Jalur hukumnya sampai ke situ gitu. Ada kelalaian dari dia kah gitu. Oke. Oke ya, Ratna, bagaimana? Ya, Miss. Udah, Miss. Nah, balik lagi. Kalau misalnya tadi saya pengen ada lagi yang bertanya? Hai, Miss. Siapa tuh? Susiani, silakan. Oh, sama deh. Saya nanya dulu deh sama grup ini. Saya pengen kalian menjelaskan dong tentang orang-orang yang keracunan. Tadi lengkap dong bagaimana menangani orang-orang yang keracunan, karena menurut saya presentasi kalian yang di bidang keracunan itu kurang. Gitu. Silakan Susiani.
Oke, baik buat kesempatannya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai keracunan. Dan yang saya pertanyakan itu mengenai begini. Ketika misalnya dia berkunjung misalnya, dan kelompok kalian adalah pelaku usaha wisata. Terus misalnya ada satu orang berkunjung ke Salib Kasih. Dan setelah itu dia langsung pulang. Tapi ketika dia berada di Salib Kasih itu, dia itu tidak terkena apa-apa gitu. Tapi setelah dia pulang, ketika dia sampai di rumah, ternyata dia keracunan makanan. Dan setelah diperiksa bahwasanya dia keracunan dari tempat objek wisata yang dikunjunginya. Jadi bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah ini ketika si pengunjung itu menuntut kepada pihak pelaku objek wisata yang ada di Salib Kasih, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini? Apakah ini tanggung jawab dari suatu pelaku usaha wisata tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Saya jawab sedikit langsung ya. Kita perlu tahu ini, dia pergi ke suatu tempat wisata, dia keracunan makanan. Setelah dia pulang ya. Susi, saudara Susi. Oh iya. Dia kena racun makanan setelah pulang rumah. Pas lagi di posisi dia berwisata, dia kena racun makanan. Dia setelah pulang ya? Setelah pulang dari objek wisata tersebut. Ya, misalnya dia bisa kasih nih. Dia perginya pagi, pulangnya sore, rupanya setelah sampai rumahnya dia keracunan makanan. Kita kan nggak tahu dia keracunan makanannya dari tempat, misalnya tempat makanan di mana. Dia keracunan dari tempat minuman, tempat makanan. Atau memang saja bisa saja si jasa atau penjual di tempat wisata tersebut tidak memperhatikan expired dari sebuah makanan yang dijualnya. Jadi, maaf saudara, suaranya tidak kedengaran. Jadi gini, nggak mungkin kalau misalnya dia sesudah pulang, dia terus ke Salib Kasih lagi naik besoknya, dia nanya, aku kemarin makan di tempat ini, kalian punya racun nggak ya? Nggak mungkin dong satu-satu ditanya. Dia pasti otomatis nggak mungkin dong misalnya makan somai doang, nggak mungkin makan somai doang, pasti misalnya makan ayam pinadar. Dan terus gini, dia nuntutnya sama siapa? Kecuali dia pada memang saat itu misalnya dia makan nih di tempat restoran yang namanya ayam pinadar lah kita buat namanya. Dia makan di situ, setelah makan dia santai sejenak, dia merasa pusing, mual ataupun bagaimana dia merasakan gejalanya. Otomatis dong dia pasti langsung nanya ke tempat penjualnya. Ya, pasti yang ganti rugi yang pihak jasa yang punya perusahaan nama ayam pinadar tersebut. Nggak mungkin dong yang pengelola objek wisata Salib Kasih yang menanggung. Itu yang menanggung itu yang punya perusahaan ayam pinadar tersebut tadi. Jadi kalau misalnya dia terkena racun makanannya pas pulang, dia nggak tahu, dia nggak bisa nyalahin siapa gitu. Karena yang namanya keracunan makanan 5 menit ya, dari setelah dia makan, dan 5 menit ke depannya, dia pasti sudah merasakan gejalanya. Jadi rasa kalau misalnya memang dia keracunan pas di rumahnya, bisa jadi dong nanti misalnya Susi lah kan racunannya pas di rumahnya, bisa jadi dong nanti misalnya suaminya yang marah karena pikir-pikir terus kan diracun di rumahnya, siapa yang disalahin coba? Nggak mungkin dong, aku tadi habis dari sana bang, aku keracunan kok sampai rumah aku keracunan. Bisa jadi dong suaminya yang ngerjain gitu, atau karena kesal istrinya pergi-pergi terus gitu. Menurut saya gitulah dia. Yang kalau misalnya Anda makan di rumah makan pinadar, Anda merasakan gejalanya, Anda mual, Anda muntah, Anda pingsan, itu yang salah. Yang salah dan yang nanggung itu pihak perusahaan ayam pinadar. Gitu dia, Bu. Dan bahkan bisa jadi dari pihak pengelola misalnya data kasih bakal mengeluarkan gitu ataupun tidak memberi izin lagi kepada pihak perusahaan ayam pinadar untuk berjalan lagi
Karena itu akan bisa jadi bukan wisatawan lagi, membuat wisatawan seolah-olah jera gitu. Begitu dia menurut saya. Oke, ada tambahan lagi dari teman yang lain? Ada yang mau mencoba menambahkan? Jika misalnya ada keracunan makanan di suatu tempat objek wisata, siapakah yang menanggung kesalahan itu? Misalnya gitu, orang-orang ke salib kasih kan tadi ya, lalu ada yang keracunan di situ. Nah, biasanya orang-orang yang keracunan itu bukan hanya satu orang. Ya, jadi kalau misalnya keracunan, dia bilang itu biasanya ada orang yang alergi. Itu bisa alergi. Kalau keracunan itu tidak hanya satu orang, misalnya dia makan di suatu tempat dan tempat itu semua orang yang masuk ke dalam restoran itu semuanya keracunan. Itu bisa ditanggulangi, bisa diambil izin usahanya. Kalau perusahaan itu atau rumah makan itu membuat orang-orang banyak keracunan. Tapi kalau misalnya hanya satu atau memang dua atau salah makan, biasanya kan kita kalau keracunan itu yang sampai muntah-muntah masuk rumah sakit seperti itu. Bisa jadi yang kayak kata Gideon tadi, mungkin dia salah makanan di tempat yang lain gitu. Dan itu sudah harus ditindaklanjuti oleh paket wisata, ada orang-orangnya atau di salib kasihnya bisa. Ada yang mau menambahkan? Enggak, Miss. Ada yang mau menambahkan lagi? Ayo Abbas. Miss. Tidak ada. Begini ya, saya nambahkan lagi untuk Susiani. Jadi kita kalau misalnya sebagai tour guide, orang-orang yang tour guide, kita itu harus memahami pelanggan kita atau pengunjung kita itu bisa makannya apa. Kita kan sebagai tour leader ya, misalnya ada yang alergi bawang putih, dia tidak bisa makan pakai bawang putih, bisa. Atau mungkin yang muslim tidak bisa makan B2, seperti itu. Bisa juga kita offering, kita memberitahu ini tidak boleh, itu tidak boleh, seperti itu. Tapi kalau misalnya itu tetap dikasih, itu kesalahan ada di tour guide dan di restorannya. Gitu, tidak di tempat wisatanya. Ya, tidak di tempat wisatanya. Jadi salib kasih atau mungkin salib kasih akan menegur restorannya, tapi itu bukan tanggung jawab dari si objek ininya, salib kasihnya. Ya, apalagi kalau udah sehari depan, besoknya lagi gitu, udah biasanya itu dengan proses hukum. Kalau proses hukum sudah jelas memang tempat itu bisa kita tindak lanjuti. Tapi kalau misalnya cuma kita atau kamu tanya teman-teman yang lain, oh ternyata memang iya, aku juga. Nah itu bisa ditindak hukum, tindak pidana bisa. Tapi kalau misalnya cuma satu orang, itu tidak bisa. Jadi kayak misalnya yang salah itu kita bilang ke paket wisatanya, kayaknya kamu kasih bawang putih ya, misalnya kita alergi bawang putih, kan semalam aku udah bilang aku nggak makan tuh. Gitu. Jadi bisa seperti itu, ya. Jadi karena balik lagi kita asas kekeluargaan di Indonesia ya, tapi kalau misalnya di luar negeri itu bisa di-issue, bisa masuk hukum kayak gitu. Saya nggak makan ini, kenapa kamu kasih kayak gitu. Jadi itu menyebabkan ketidaknyamanan terhadap orang itu walaupun tidak membahayakan, tapi itu melakukan ketidaknyamanan terhadap orang itu bisa ditindak dan atau dihukum, ada hukumnya gitu. Tapi mungkin kalau di Indonesia mungkin masih belum, tapi kalian harus hati-hati juga kalau kita membawa tamu ke luar negeri. Misalnya kalian hanya memakan permen karet ya di Hong Kong. Saya dulu di Hong Kong. Ketika kita makan permen karet, orang semua pada melihat ini permen karetnya dibuang kemana. Kalau kalian buang permen karet itu sembarang tempat, itu membuat orang tidak nyaman,
even kamu taruh di jalan, kamu gitu buang permen karet, itu kamu bisa didenda. Ya, bisa didenda. Even di Singapura sekarang sudah seperti itu. Atau merokok di tempat umum yang orang lain bisa terganggu karena kalian, itu juga bisa kena denda hukum. Ya, jadi mungkin di Indonesia kalian masih bisa menikmati dengan cincai-cincai, tapi tidak untuk di luar negeri. Tahu cincai-cincai kan? Udahlah Pak, yang semarganya kita, gitu. Ya, masih. Tapi tidak dilakukan di luar negeri. Ingat lagi ya, kita bukan seorang tuan rumah kalau di luar negeri. Kita adalah seorang tamu. Ya kan? Balik lagi. Melihat sebelum kita masuk ke dalam negeri tersebut, kita harus tahu hukumnya. Ya, kita harus tahu do dan don't-nya. Ya, sama balik lagi ke situ, keracunan. Kalau kita ngelihat, oh ini negara hukumnya ini, kalau gue keracunan di sini, bisa kali gue dikasih makan gratis sampai 50 kali nih, gitu. Bisa kalian lihat, gitu. Terkadang di luar negeri perusahaan itu sangat takut sekali ketika dia ada kelalaian seperti itu. Misalnya membuat sakit perut atau kelalaian, misalnya saya tidak makan babi dan dia kasih babi, itu saya bisa komplain dan saya bisa dapat free voucher or something like that. Tapi itu tidak disarankan karena balik lagi siapa sih yang mau sakit ya enggak? Siapa sih yang mau melanggar gitu kan? Tidak ada kan gitu. Lebih bagus kita tahu hukumnya seperti keracunan tadi. Saya pengen coba kalian lebih jelas lagi coba bagaimana menghadapi orang-orang yang kena keracunan atau alergi atau something like karena makanan, bagaimana cara menanganinya? Coba kelompok ini. Saya mau jawab, Miss. Silakan. Cara menangani orang yang keracunan itu yang pertama minum air yang banyak, air putih supaya dia mencegah dehidrasi atau kekurangan air. Yang selanjutnya makan makanan yang baik seperti bubur, pisang, madu, itu. Selanjutnya jangan menggunakan obat tanpa resep dokter. Sebaiknya jika wisatawan kita mengalami keracunan, sebaiknya kita meminta resep atau obatan dari dokter. Selanjutnya minum air jahe atau yogurt supaya si wisatawan itu tidak mual. Selanjutnya itu bawa ke klinik terdekat supaya ditangani oleh medis, dan selanjutnya buat si wisatawan itu orang itu istirahat yang cukup supaya keadaan badannya kembali fit. Seperti itu, Miss. Ada yang lain? Miss. Mau menambah, Miss? Aku, Miss. Saya, Miss. Ya kan. Jika terjadi keracunan, maka pertolongan pertama yang saya berikan yaitu memberikan 1 kaleng susu supaya keluar racun yang sudah masuk ke dalam tubuh itu bisa dimuntahkan kembali. Saya pernah lihat itu, Miss. Ada dulu anak-anak di sini kena racun kan, dia minum racun, dia tidak tahu itu racun. Namanya Joel. Terus kan kami kasih apa, Miss? Susu 1 kaleng, diminum semua. Terus racun-racun itu keluar, Miss, dimuntahkan. Itu setelah racunnya keluar, baru kita bawa ke rumah sakit untuk menangani lebih lanjut, Miss. Minum air kelapa muda juga bisa, Miss. Bagus, kalian sudah tahu ya. Ada kelapa muda bisa, ada susu juga bisa. Jadi itu untuk menetralisir yang ada di dalam perutnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena susu dan kelapa muda itu bisa air yang sangat bagus atau susu itu bagus, apalagi susunya yang murni. Kalau misalnya kita bisa ngelihat itu kayak
bir brand. Oh ya, bir brand ya. Jangan susu-susu coklat pula yang kalian kasih, susu creamer Frisian Black itu kalian kasih, jangan ya. Susu creamer yang apa? Frisian Black, tahu kan? Yang creamer, full cream. Itu. Jadi susu-susu yang memang atau susu sapi yang diperas langsung dari itunya yang digodok sebentar, yang direbus sebentar, itu susu sapi atau susu ASI juga bisa. Kalau kalian langsung ini bisa. Tapi itu memang ya menetralisir menetralisir lambung gitu. Kalau misalnya ada yang sakit misalnya ada yang buang-buang air, itu kalau misalnya kalian ingin memampetkan itu bisa menggunakan yogurt. Tahu yogurt ya? Yogurt itu adalah fermentasi dari susu. Itu bisa juga. Dan kalau misalnya yang dia keracunan, kayak dulu saya pernah membawa tamu waktu saya kuliah, itu kita buat tur ke Hong Kong, Shenzhen, dan Macau zaman dulu. Zaman saya masih kayak kalian, semester 4. Itu kita dengan dengan tidak punya pengalaman sama sekali, ada yang sakit perut mual muntah karena kita pergi ke daerah Temple of Heaven, jadi naik gitu ke atas. Jadi karena kita membawa orang, jadi kita itu membuat tur pertama kali zaman tahun 2010-2011 itu tur itu sangat terbatas sekali dan untungnya lumayan banyak. Akhirnya kita buat tur. Jadi kalau kita bawa 10 orang itu kita free 1 tiket, 1 free untuk package-nya. Bukan tiket ya, kita mainannya package ya, hotelnya di situ, penginapan makan dan segala macam transportation-nya di situ pada zaman itu. Jadi kita berlomba-lomba untuk mencari orang. Jadi sekitar kalau nggak salah itu rame-rame ada 80 orang. Akhirnya karena kita yang bertanggung jawab terhadap mereka, jadi yang 10 orang itu karena kita dapat free, akhirnya kita bertanggung jawab terhadap 10 orang itu kan, 10 orang yang kita bawa, padahal sebenarnya kita mahasiswa juga, gitu kan, dan belum pernah ke sana juga kan. Jadi dengan sigap karena ingin mempraktekkan segala macam tentang yang sudah diteorikan, ya, di dalam bus itu ternyata ada obat. Kalian tahu kan kalau obat di bahasa Cina dan Hong Kong itu tuh kan kalian pakai bahasa Mandarin kan. Jadi kebetulan ibu itu dari SMA sudah bisa membaca Mandarin, teng gitu, pokoknya sakit perut. Saya bisa baca itu pokoknya obat untuk sakit perut di dalam box bus. Di dalam busnya mereka itu, bus kita itu tingkat, di dalam busnya itu ada ada kotak obat. Daripada saya nanya sama supirnya, waktu itu komunikasi berbahasa Mandarin saya kurang bagus, saya searching di Google. Oh, zaman itu di sana tidak ada Google ya. Saya searching pakai kamus translation Cina Mandarin di handphone saya. Mandarin Indonesia. Oh, ini obat sakit perut. Saya tahu itu obat sakit perut karena saya sangat bertanggung jawab sekali terhadap orang-orang yang ikut. Karena berkat mereka, saya ikut paket tur itu secara gratis. Saya kasihlah itu obat. You know how? Saya kasih obat itu. Ternyata obat itu sudah 4 tahun di dalam bus itu. Obat itu expired. Karena kita tidak tahu itu obat, kita cuma bisa sok-sok tahu bacanya, dan itu memang obat sakit perut, tapi memang itu sudah expired, sudah lama sekali di dalam bus. Jadi si orang-orang itu makin muntah-muntah, makin nyampe ke lokasi tempat, makin muntah-muntah, makin biru, makin pucat banget karena muntah-muntah terus. Jadi usut punya usut, ternyata yang saya kasih obat, ternyata yang saya kasih itu adalah obat yang expired. Gitu. Siapakah yang bersalah? Coba,
Kalau kalian ada di posisi seperti itu, siapa yang bersalah? Busnya, Miss. Terus? Karena dia nggak ngecek, Miss, kalau di tempat di kantong-kantong bus itu obatnya udah expired, udah lama. Kan biasanya kalau di bus itu ada dilakukan pembersihan cek kan, Miss. Cuman karena dia lalai ya udah, jadinya Miss kan niatnya mau nolong. Karena Miss nggak gimana ya? Gimana ya? Miss itu tergesa gitu, kayak nggak tenang gitu. Jadinya Miss nggak sempat baca gitu. Jadinya ya udah Miss kasihlah yang expired tadi. Karena baca kan nggak ini juga kan. Nah, jadi akhirnya pihak mereka itu tidak mau disalahkan. Itu sudah sampai masuk ke rumah sakit karena muntah terus buang air juga. Akhirnya sebagai saya kasih minum susu. Mereka kasih minum susu yang benar-benar murni, susu murni. Kalau di Cina pakai beli susu dan yogurt. Jadi yogurt mereka itu di dalam botol kaca gitu. Dan sampai sekarang tuh saya senang banget yogurt yang di dalam botol kaca. Kalau di sini tuh jarang yang ada ya. Yang Yovik itu loh, yang yogurt yang putih, Biocool kalau misalnya di sini. Itunya, itu yogurt, dikasih minum yogurt. Akhirnya itu berhenti, dia yang buang air, tapi muntahnya tetap. Tapi akhirnya setelah itu dikasih minum susu. Memang benar, susu itu menetralisir segala yang ada zat yang udah kita makan. Gitu. Susu bagus banget. Jadi akhirnya susunya diminum, diinfus karena itu saat itu memang ada pertolongan pertama untuk infus di atas karena itu di tempat wisata yang sangat tinggi sekali. Jadi rumah sakit tidak ada, sama sekali tidak ada. Ibarat kalian pergi ke salib kasih di atasnya yang kita tuh menanjaknya udah luar biasa 2 jam. Dari situ diinfus sebentar, dia minum susu dan susunya itu banyak. Jadi kayak dikasih minum susu, muntah lagi, minum susu lagi, muntah lagi gitu. Tapi itu yang dimuntahkannya itu adalah racun-racunnya gitu. Jadi benar. Itu syukurnya dia punya pertahanan yang bagus ya. Tubuhnya. Nggak semua orang bisa. Tapi mungkin itu obatnya mungkin kadarnya bukan yang sangat tinggi seperti racun. Seperti keracunan yang kayak tadi dibilang, si Joel, yang kamu bilang tadi. Siapa teman kalian? Itu kadarnya tidak racun, itu kadarnya hanya obat tapi yang expired gitu. Jadi itu ketika itu sudah selang setengah hari dia sudah bisa jalan, diinfus biasa. Jadi infus benar, infusnya itu pakai air kelapa. Jadi kalian harus tahu infus itu juga bisa pakai air kelapa karena sama. Elektrolit yang ada di dalam infus dan air kelapa itu sama, ya. Jadi kalian sekarang udah mulai pintar dalam Kalian sebenarnya memang harus praktik, tapi harus punya ilmunya juga. Ya jangan ketika praktik kalian nggak tahu, gitu. Ketika udah kayak gitu panik, gitu kan. Jadi itu adalah yang berbekas sekali. Jadi ketika saya waktu di UCLG pernah ada yang tidak bisa makan seafood. Jadi saya bawa delegat orang Korea ke Jakarta, 10 orang, dan ternyata salah satu di antara mereka itu alergi seafood, dan saya kurang perhatikan bahasa mereka, karena mereka kan naruh alergan itu kan di biodatanya, dan di biodata itu alergan itu pakai bahasa Korea itu, pakai Hangul. Jadi saya kurang begitu paham, akhirnya saya ternyata hidangan yang ada di daerah itu seafood semua, di daerah Pulau Seribu itu seafood semua, akhirnya dia alergi seafood badan. Nah itu jatuhnya adalah alergi yang bisa menyebabkan kematian, karena biasanya ada orang yang alergi sekali gitu, bentol-bentol. Jadi itu memang kalian harus punya basic di bidang itu ya. Jadi bagaimana caranya untuk alergi kayak gitu? Ya, kita harus punya obat alergi pertama.
Yang kedua ya balik lagi menetralisir susu atau salep-salep yang memang kalian harus butuhkan untuk itu, untuk serangga, untuk segala macam yang tentang alergi ya. Tapi itu adalah pengalaman-pengalaman yang harus kalian ceti, oke, harus ngerti. Karena one day kalian itu akan mengetahui, nanti kalian bakal ngerasa, bener ya kata ibu ini ya, ternyata kayak gini ya. Karena dulu saya juga kuliah kayak gitu, apaan sih ini, teorinya nggak penting banget sih ini, gitu kan. Tapi ketika kita kejadian, ingat waktu itu dosen ibu kemarin ibu itu bilang kayak gini loh, gitu. Jadi bener-bener ini adalah learning by doing. Ketika kalian learning, ketika kalian belajar, itu yang kalian lakukan itu adalah itu. Gitu. Jadi benar-benar kalian punya pengalaman orang yang kalian jadikan pengalaman kalian gitu. Ya kan? Jadi sama halnya kalau kalian menghadapi orang-orang yang marah-marah, biasanya karena lapar. Itu selalu dosen saya selalu bilang gitu. Kalau ada orang yang marah-marah mulu, kamu kasih coklat atau kamu kasih makanan. Itu biasanya orang-orang seperti itu yang lapar. Biasanya gitu, beneran. Kalian harus menghadapi orang-orang berbagai macam orang. Dan bagaimana kalian bisa mengontrol emosi kalian ketika kalian menghadapi orang-orang seperti itu. Dan bagaimana kalian menuju. Jadi tidak harus tidak harus iya nih harus kayak gini nih gitu. Apa yang mau kalian. Jadi tidak harus kalian pengen ini langsung, iya harus kayak gini, gitu, nggak boleh. Ya kita harus lihat dulu posisinya dia, gitu, ya. Kan lihat ya, banyak orang-orang yang ini, kan Nona, Gideon, yang kalau misalnya apa suka marah-marah. Mungkin dia lapar, gitu aja. Jadi kita tidak berprasangka negatif kepada orang itu. Ya kan? Ya, Miss. Oke. Oke ya, nanti mudah-mudahan kalian nanti kalau misalnya ada yang keracunan, kayak Krisman itu ternyata pakai celana pendek loh dia ya. Nggak bisa ternyata ya, lihat sejam, 2 jam, akhirnya ketahuan juga bawahnya. Ya, oke. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya panjang banget nih kita kelasnya ya. Ya, waktunya udah. Lewat, Miss. Iya, Miss. Terlalu semangat, Miss. Terlalu semangat ya, karena kita walaupun kena COVID, nanti mudah-mudahan kita bisa bikin tour ke luar negeri gitu. Itu sebenarnya saya dari angkatan kalian yang semester 5 sekarang itu sangat berharap sekali, tapi mungkin saya nggak tahu terwujud atau enggak. Jadi mungkin ya harapannya ke kalian juga. Jadi one day kalian sudah punya wawasan internasional. Kalau misalnya ketika kalian sudah jadi orang, kalian bisa mengingat ilmunya. Bukan mengingat siapa yang berbicara, tapi mengingat apa yang dibicarakan. Oke? Oke, Miss. Oke, Krisman, Gideon, Nona, Ana, ada lagi yang mau bertanya? Susu ya, terutama tuh, susu, air kelapa. Air kelapa kita sudah punya ya kan, yang ada di bentuk kemasan. Susu itu kayak bir brand, itu bagus banget. Apalagi untuk orang-orang tipes, itu biasanya untuk tipes itu bagus banget susu. Atau mungkin anak-anak yang kurang gizi, ya Bas ya, minum susu. Oke, ada lagi? Untung, email? Tidak lagi, Miss. Dita? Udah ke toilet, orang? Udah ya, pokoknya saya ngelihat udah beres semua diiniin, sudah berusaha semaksimal mungkin kalian untuk menerangkan. Puas ya hari ini untuk yang darat ya, karena yang saya inginkan semuanya ada, dari yang kesurupan, dari epilepsi, bagus ya, dan walaupun semua cuma cepek, tapi kita nggak akan pernah tahu harus melakukan apa ketika kita tidak punya pengalaman atau tidak pernah membaca. Jadi kan sudah tahu sekarang ya, sudah pernah membaca. Minimal kalian bisa menolong di detik-detik genting. Yang sakit mah
Ya udah oke, semuanya udah semua di sini. Overall presentasinya bagus, foto-fotonya juga bagus. Saya kasih, karena tadi ini +3, saya kasih +3 semuanya. Coba mana sih Restu? Menghilang. Restu menghilang. Oke, siapa yang yang masuk ke dalam grup komisaris siapa? Saya Mora. Yani. Yaudah, yang presentasi hari ini dikasih +3 ya Mora. Karteria hari ini bagus. Ada prakteknya, dia bawa botol minuman dan effort dengan handuk, saya kasih +4. Karena itu, kita harus menghargai effortnya orang. Hanya handuk dan air minum. Dia niat. Ya kan? Saya kasih +4. Besok, minggu depan siapa? Laut. Kelompok Kami, Miss. Oh ya, pokoknya dipraktekkan ya. Jangan kalian praktek langsung terjun sendiri, enggak. Jangan praktek terjun sendiri ya, Aldi. Nanti kalian langsung bikin video di laut lagi. Bagaimana cara menyelamatkan orang yang tenggelam. Langsung kalian tenggelamkan orangnya. Siap, Miss. Siap. Siapa aja kamu temannya? Milih Pak Agung Mas. Ke air besok ya. Aldi, siapa lagi? Udah. Ratna juga. Oke, persiapkan presentasi kalian yang sebaik-baiknya ya. Kalau bisa ada prakteknya. Jangan bawa praktek mayat beneran ya. Kayaknya itu yang ketawa itu pengen banget dipraktekin ya. Ya udah kalau kayak gitu. Oke ya. Kayaknya udah mulai lapar wajah-wajah Mora tuh, tengah tuh wajah-wajah lapar. Kali ini, Lapar ngantuk semua di sini. bukan lapar, Miss, tapi apa, Miss? Ada ini. Jadi, Ada apa? ada urusan. Jadi kan kata Miss harus pintar-pintar mengatur semuanya, waktu, keuangan. Jadi ini memang waktunya udah ngurus sesuatu gitu, Miss. Keuangan ya, udah kayak ibu-ibu ya. Manajemen. Ya udah kalau gitu ya. Manajemen, guys, hidupnya termanajemen. Tadi siapa yang grup ini saya minta video